Oke, sekarang gua mau bahas tentang kemarin gue bilang soal tentang ilmu ilmu goib itu bisa kemana-mana ya, nyebrang lautan, nyebrang benua juga bisa. Gimana tergantung orangnya, ilmu orangnya yang punya tuh. Nah, dulu itu gue pikir juga begitu, karena kan yang gosip yang gue denger gitu ya, kalau udah lewatin lautan udah gitu kan, keputus gitu kan. Ternyata setelah dari tahun 2008 apalagi 2009 gue masuk Islam, terus gue benar-benar 2009 itu gue benar-benar nerimain apa yang dikasih ke gue gitu kan, dalam soal ilmu goib tuh. Ya gue jadi tahu, oh ternyata nggak kayak gitu gitu kan. Apalagi setelah gue eh, pindah kerja gitu ya, pindah kerja ke luar negeri gitu kan. Ya waktu di Singapura, waktu gue sekarang di sini ya di Taiwan gitu. Ternyata apa yang gue pikir, gosip yang gue denger selama bertahun-tahun itu salah. Ternyata nggak kayak begitu. Buktinya ya gue bisa gitu kan, gue bisa bantu liatin gitu kan, bantu liatin orang dari jauh. Gue bisa bantu uh, mengurangi sakit ya, mengurangi sakit seseorang yang ada di negara lain gitu kan. Terus gue juga bisa ngebantu uh, apa namanya, ngebentengin lah, bisa juga ngebentengin gitu kan, istilahnya. Masih bisa lah kalau yang kayak gitu-gitu. Karena kan kalau gue di sini kan gue lebih lebih ke pengobatan ya, lebih larinya ke pengobatan, lebih ke ngebuang, melindungi orang-orang yang terkena hal-hal yang nggak baik gitu kan, yang dapat kiriman segala macem. Gue kan lebih kayak begitu. Nah, kalau waktu kemarin juga ada yang minta tolong, bisa nggak hotelnya, tanahnya gitu ya, rumahnya dibukain, karena katanya yang pembeli udah dateng tapi nggak lihat tempatnya, kelewat terus gitu kan, kayak nggak ada. Atau ada juga yang kok udah di kesana kesiniin tapi nggak laku-laku juga. Itu gue jujur aja, kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu ya, kan di luar kan banyak yang lebih ahli dari gue ya, banyak yang lebih pintar dari gue, banyak yang lebih ilmunya lebih tinggi dari gue gitu ya. Gue di sini ngomong cuman berdasarkan apa yang gue alamin ya, pengalaman gue pribadi. Nah, gue itu kesulitan. Kalau untuk soal itu gue agak kesulitan. Karena bagi gue, kalau gue mau ngerjain hal kayak begitu, gue harus ada di tempat. Gue harus ngadain ritual di tempatnya gitu loh. Gue harus ngadain acaranya di tempat tersebut gitu kan. Ya kan gue juga harus hitung-hitungan harinya, kapan segala macamnya. Seperti itu. Kalau untuk rumah, tanah, toko, hotel, restoran apa segala macam, kalau buat minta dibersihin biar bisa laku dijual, ya gue harus ada di tempatnya. Gue nggak bisa kalau nggak di sana. Nah, dan sejak gue di Taiwan ini, jujur aja, gue itu tidak menerima dulu. Gue stop dulu untuk urusan-urusan pengobatan yang dapat guna-guna, teluh dan santet. Kenapa? Karena gue terlalu capek, terlalu banyak yang harus gue lindungin, terlalu banyak yang harus gue jaga. Jadinya guanya kecapean. Kan jujur aja ya, ilmu ilmu gaib ini sebenarnya lebih capek dari pekerjaan fisik. Jujur aja, lebih capek. Kita kan mengeluarkan energi. Kita mengeluarkan energi itu lebih capek.
Apalagi kita kan kadang-kadang kurang tidur ya. Selama kerja di Taiwan kan namanya jaga lansia, gue kurang tidur gitu kan. Gimananya bentar bangun, bentar bangun, bentar bangun. Sedangkan kalau gue kayak ngerjain kayak gitu ya gue harus tidur yang tenang gitu loh, nggak boleh keganggu gitu kan. Nah cuman resikonya ntar kalau gue kayak begitu, kalau ngelawan sama kiriman orang ya paling-paling tak suka ada biru, suka ada memar, suka ada baret, kayak yang ya baretnya ini ada yang kayak kena cakaran, ada yang kayak kena kegeret sama pisau gitu kan. Kan lain ya, bekas cakaran sama bekas pisau kan lain, cakaran apa ininya lukanya beda. Terus nanti tahu-tahu sakit, nggak biru, nggak memar, tapi sakit di mana, sakit di mana. Oh, ini pasti bekas nahan apa gimana gimana, pasti habis berantem gitu kan. Jadi penjaganya gua, marohnya gua keluar dari badan gua, jalan-jalan berantem sama siapa, ntar pas bangun ya gua ngerasain secara fisiknya itu loh, kayak gitu. Nah waktu baru-baru gua di Taiwan, setahun setengah di Taiwan itu gua masih nerimain, tapi lama-lama gua capek karena kan anak gue berpencar nih di mana-mana. Nah, gue kan harus ngejagain mereka. Gue juga harus ngejagain rumah majikan gue gitu loh. Jadi terlalu banyak tempat yang harus gue jagain, terlalu banyak orang yang harus gue jagain. Kalau gue di Indonesia, kan anak-anak gue tinggal sama gue semua. Gue cuman ngebungkus satu rumah, ngebungkus anak-anak gue deket kan, gampang istilahnya. Nggak terlalu repot, gue nggak terlalu banyak keluarin energi. Bisa gue kayak begitu. Tapi kalau selama gue di sini, anak gue di A, yang satu di A, yang satu di B, yang satu di C, yang satu di D, yang ini sama siapa, yang di sini sama siapa, sini sama siapa, kan itu semua harus gue lindungin. Gue kan bukan cuman ngelindungin anaknya gue doang, gue harus di mana anak gue tinggal bersama dengan siapa, kan gue harus ngejagain orang-orang di sekitar anak gue kayak gitu. Jadi yang gue lindungin itu orang per orangnya, yang gue bentengin itu orang per orangnya. Jadi gue nggak nerimain dulu karena gue terlalu capek, terlalu banyak yang gue jagain, belum gue harus berantem sama siapa ya kan. Kadang-kadang yang dilawan bukan 1-2 orang ya, lawannya tuh kadang-kadang kan bisa sampai 5, bisa sampai ada yang 3, ada yang 5 gitu kan. Gimana itu orang pakainya gitu kan. Nah itu buktinya gue dari Taiwan bisa bantuin orang yang di Indonesia gitu loh, kayak begitu. Dan gue pun pernah ada tetangga gue yang adiknya itu tinggal di Jerman. Gue main ke rumah adiknya itu di Jerman ya, gue bilang sambil mijitin kakaknya itu, rumah kamu kayak gini 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 ya gitu loh. Ya udah gue main ke sana ke rumahnya gitu kan. Emang pertamanya lewat dari pikiran si yang punya rumah gitu kan, kayak yang dibilang baca pikiran gitu loh. Kalau disuruh jelasin gimana caranya ya gue juga nggak ngerti, cuman tahu-tahu gue cuma dapat gambaran aja, oh kayak begini lokasinya gitu kan, oh kayak begini rumahnya, dalamnya kayak gini-gini. Ya bener kata dia tuh, udah. Jadi semuanya itu balik lagi tergantung level si pemilik ilmu gitu loh. Nah level ini bisa naik itu dengan kalau gue kan nggak belajar ya, kalau gue kan tidak berguru, gue tidak pergi meditasi kemana-mana, gue nggak kemana-mana gitu loh ya. Gue cuman diminta jadi masuk Islam karena katanya sholat dan zikir, makanan dan minuman yang mereka yang ngejagain gue ini. Ya udah gue masuk Islam karena niat gue mau ngebantu orang gitu kan. Gue mau bantu orang, ya alhamdulillah udah banyak yang gue bantu. Dan itu dong permintaannya mereka. Jadi kalau gue nggak sholat, gue dimarahin. Gue waktu di Indonesia itu sholat 5 waktu, tapi sejak di Taiwan aja gue rada angot-angotan, cuman zikir aja yang masih gue kencengin gitu kan, jujur aja. Dan yang ngetes gue di sini, kalau gue ngomong kayak gini
pasti ada orang-orang spiritual yang ngetes gua. Pasti nih ada orang-orang spiritual yang ngetes gua, yang pengen tahu seberapa sih ilmunya gua. Itu pasti orang-orang spiritual itu suka iseng. Isengnya itu pasti ngetes gitu loh, pengen tahu gimana-gimananya. Nah, tapi sejak di Taiwan ini gua cut dulu, gua enggak. Gua paling cuman bacain misalnya teman gua, Kak, tolong liatin dong gitu kan, ini karakternya kayak gimana, dia mau serius apa enggak sama aku, bagus enggak orangnya. Paling cuman kayak gitu ya masih oke lah, namanya cuman membaca karakter doang dari foto orang ya. Itu kan gua nggak ngejampe-jampe, nggak gimana-gimana, cuman baca doang karakter. Oh, nih orang kayak begini gini gini. Nah, itu gua mau kalau kayak gitu-gitu. Gitu kan. Kayak begitulah. Misalnya cuman bantu ngeliatin doang mah nggak apa-apa. Gua masih mau terimain. Misalnya anaknya di Indo sakit, udah ke dokter nggak sembuh-sembuh. Kak, bisa bantu nggak liatin kira-kira kenapa, ada sebab yang dari ilmu goib nggak? Ya itu gue mau kayak begitu. Nah, jadi levelnya itu gimana kita, balik lagi ke level, gimana kita itu, kalau gue pribadi rajin enggak sholatnya, seberapa banyak gue berzikir gitu kan, seberapa besar gue percaya, yakin bahwa Allah itu akan menjaga gue, melindungi gue, akan ngebela gue, akan ngebantu gue saat gue dapat serangan, saat gue kemana, saat gue dengan siapa gitu kan. Ini yang paling penting nih, keyakinan gue, kepercayaan gue sama Allah gitu loh, bahwa gue seberapa besar gue berpegang sama Allah, bergantung pada Allah tuh seberapa besarnya. Ini yang paling utama. Nah, ini yang pertama. Kedua yaitu tadi, sholat sama zikirnya harus dikuatin gitu kan, segala-galanya. Nah, kadang kalau gue pribadi, gue jujur aja, ilmunya gue ini tadinya putih tapi sekarang udah jadi abu-abu, karena gue juga ada yang ilmu hitamnya ya. Karena gue dapat warisan leak juga ada, gue dapat warisan apalagi ada teman-teman gue yang siluman juga, kadang-kadang suka main, suka ikut sama gue ya. Tapi kalau mereka kan pulang pergi aja gitu ya. Kalau mereka mau datang ya kayak orang temen lah, temen datang bertamu, gimana sih, mereka mau main ya main, pulang ya pulang. Tapi paling mereka cuman ntar pengen kopi dong gitu, ya udah gue bikinin kopi gitu kan. Pengen bakarin hio, ya udah gue bakarin hio gitu kan. Kayak gitu-gitu aja. Sebenarnya nggak ada permintaan request yang aneh-aneh segala macem gitu. Jadi kalau untuk tingkatan levelnya, kalau buat gua itu tergantung kalian belajarnya ilmu yang mana dulu gitu ya. Kalau yang diharuskan untuk mendekatkan diri sama Allah ya kita harus rajin gitu kan, harus tekun, harus giat gitu loh, puasa segala macem. Tapi kalau yang ilmunya menjauhkan kita dari Allah, ya gue juga nggak ngerti ya naikin levelnya kayak gimana, karena gue bukan di ranahnya mereka di situ, gue bukan gitu loh. Kayak Mbak, mungkin kalau kayak begitu tanyanya ke Mbak Rina ya, ke Mbak Rina yang dulu pekerjaannya juga spiritual juga. Nanyanya sama dia, dengerin lah di podcastnya dia gitu kan, di YouTube-nya dia lebih paham di sebelah situ. Kalau gue karena enggak ke situ, jadi gue nggak ngerti gitu loh gimana naikin level di bidang tersebut. Nah, kalau yang gue tahu, karena gue dari jalurnya agama, otomatis gue harus rajin sholat, zikir, harus rajin puasa, baca Quran gitu kan. Pokoknya memperdalam ilmu agama kalau gua tuh. Makanya kadang-kadang gua itu zikir itu bisa sampai sejam, kadang-kadang sampai 2 jam, tapi rasanya kayak cuma 10 menit gitu kan. Sampai anak gua ngomel yang nomor 2, "Mama, zikir lama banget sih, sampai sejam." "Hah? Sejam? Masa sih sejam?" gitu gua bilang. "Iya tuh, lihat aja tuh jamnya, tuh jam berapa sekarang." Nggak taunya dari jam 6 seperempat sampai udah setengah 8. Sampai gue belum sholat isya lagi gitu kan, dari maghrib tuh. Jadi sampai nggak denger, saking khusyuknya gue zikir itu, sampai gue nggak denger ada suara apa gue nggak denger sama sekali, bener-bener hening. Nah,
Itu kalau kita mau level kita naik ya harus bisa sampai ke situ. Kita harus berani melihat apapun, kita harus kuat menghadapi penglihatan yang tidak baik ya, mau itu musibah, kecelakaan gitu ya, bencana apapun ya kita harus kuat gitu, harus punya mentalnya yang kuat gitu kan. Jangan enggak. Terus kita juga harus tahu apakah ini sebaiknya diutarakan, dikatakan atau tidak. Seperti itu. Jadi semakin levelnya naik itu kita akan semakin radarnya lebih luas, feeling kita lebih kuat, terus juga penglihatan kita lebih tajam, pendengaran kita, penciuman kita semua lebih tajam kalau levelnya naik. Tapi ini kan enggak semua orang bisa gitu ya. Ada yang mau kayak gua, tapi kan nggak berani kalau buat lihat-lihat. Ya gimana mau bisa kalau nggak berani gitu loh. Kalau pengen kayak pengen kayak gua, ya harus berani ngelihat yang serem, ngelihat yang nggak enak, ngelihat yang menyedihkan, yang menyakitkan. Harus siap gitu loh, harus siap mentalnya ngelihat kayak begitu ya. Jadinya itu naiknya level tuh di situ. Jadi jangan dikira dari Indonesia nggak bisa keluar, dari Jawa nggak bisa ke Sumatera, ke Kalimantan, ke mana, ke Irian Jaya, kemana nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisa kok kemana-mana, bahkan ke kutub utara selatan pun bisa gitu loh. Tergantung dari orangnya, ilmu orangnya gimana ya. Jadi segini dulu gue jelasinnya, nanti gue jelasin yang lain lagi ya. Semoga penjelasan gue ini dimengerti. Maaf kalau di awalnya ya masih ada di tengah-tengah, di awal, di tengah-tengah gue agak-agak suka loncat-loncat ya ngomongnya ya. Maaf ya.